Perkenalkan, saya Desi Lucia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 6. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sosiolinguistik. Baik, kita simak penjelasan berikut ini. Ada yang tahu nggak sih sosiolinguistik itu apa? Apa-apa saja sih yang dibahas dalam sosiolinguistik? Kita simak sama-sama yuk penjelasan berikut ini. Hakikat sosiolinguistik. A. Pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. B. Manfaat sosiolinguistik. Sosiolinguistik memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa, dan sosiolinguistik menjelaskan bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek atau segi sosial tertentu. Pandangan sosiolinguistik. A. Pandangan sosiolinguistik tentang bahasa. Sosiolinguistik memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan pikiran. Karena yang menjadi sorotan dalam sosiolinguistik adalah siapa yang berbicara, menggunakan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan apa tujuannya. Pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa dapat dilihat dari fungsi-fungsi bahasa melalui sudut pandang penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicaraan. B. Perbandingan pandangan tersebut dengan pandangan cabang lainnya. Perubahan dan perkembangan bahasa, baik secara nasional, bahasa-bahasa etnik, maupun internasional, bahasa-bahasa ras sulit untuk dihindari. Hal tersebut terjadi sebagai akibat akulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur suatu bahasa ke lingkungan penutur bahasa yang lain. Sehingga terjadilah perubahan dialek-dialek baru, penciptaan kata-kata baru, bahkan sering terjadi perubahan susunan sintaksisnya. Hubungan sosiolinguistik. A. Hubungan sosiolinguistik dengan cabang ilmu bahasa lainnya. Sosiolinguistik dengan linguistik sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji linguistik yang dihubungkan dengan faktor sosiologi. Dengan demikian, sosiolinguistik tidak meninggalkan linguistik. Apa yang dikaji dalam linguistik dijadikan dasar bagi sosiolinguistik untuk menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan faktor sosial. B. Hubungan bahasa dengan kelas sosial dan kelompok etnis. Sosiolinguistik adalah studi tentang karakteristik bahasa, karakteristik fungsi-fungsi bahasa, dan karakteristik pemakai bahasa terus-menerus berinteraksi satu sama lain dan mengalami perubahan di dalam masyarakat tuturnya. Sosio atau sosial berarti masyarakat, kelompok masyarakat, fenomena masyarakat, dan fungsi-fungsi masyarakat. Linguistik berkaitan dengan bahasa, misalnya fonem, morfem, kalimat, dan hubungan antara unsur-unsur bahasa tersebut.
Hakikat masyarakat bahasa. 1. Pengertian masyarakat bahasa. Sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi. A. Masyarakat tutur. Menurut Wijaya dan Muhammad, masyarakat tutur ialah sekelompok orang dalam lingkup luas atau sempit yang berinteraksi dengan bahasa tertentu yang dapat dibedakan dengan kelompok masyarakat tutur lain atas dasar perbedaan bahasa yang bersifat signifikan. B. Verbal repertoire. Verbal repertoire ialah semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai seorang penutur. C. Masyarakat, bahasa dan hubungannya. Bahasa dan masyarakat, bahasa dan kemasyarakatan. Dua hal yang bertemu di satu titik. Artinya, antara bahasa dan masyarakat tidak akan pernah terpisahkan. D. Bahasa dan tingkat sosial masyarakat. Masyarakat merupakan keadaan yang beragam, termasuk tingkatan sosial di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat hubungan antara bahasa dengan tingkatan sosial yang ada di dalam masyarakat. 2. Klasifikasi masyarakat bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi atau alat interaksi yang hanya dapat dimiliki manusia. Dalam kehidupan masyarakat, sebenarnya manusia juga dapat menggunakan alat komunikasi lain selain bahasa. Namun tampaknya, bahasa merupakan alat komunikasi yang paling baik, paling sempurna dibandingkan alat komunikasi lain, termasuk juga alat komunikasi yang digunakan hewan. Masyarakat bahasa atau speech community. Masyarakat bahasa adalah sekumpulan manusia yang menggunakan sistem syarat bahasa yang sama. Bloomfield dikutip dari Nababan pada tahun 1991 halaman 5. Pengertian masyarakat bahasa menurut Bloomfield oleh para ahli sosiolinguistik dianggap terlalu sempit karena setiap orang menguasai dan menggunakan lebih dari satu bahasa. Bahasa dan tutur. Ferdinand de Saussure tahun 1916 membedakan antara yang disebut language, dan parole. Ketiga istilah yang berasal dari bahasa Prancis itu, dalam bahasa Indonesia secara tidak cermat, lazim dipadankan dengan satu istilah, yaitu bahasa.